Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu pada malam hari ini adalah seorang artis yang juga sering membintangi film horor dan merasakan aura-aura mistis. Sangat sensitif. Betul begitu ya, Vitalia Sesha? Ya, Oke. betul. Boleh diceritain nggak ke kita semua, Vita? Sesensitif apa punya pengalaman? Aku sih kalau lihat secara langsung ya, mudah-mudahan sih nggak jangan sampai gitu. Tapi kalau untuk ngerasain ada hal yang gaib atau nggak enak, itu aku emang bisa berasa. Jadi cukup peka gitu ya. Oke, informasi yang saya punya katanya kamu pernah dikasih tahu orang bahwa ada sosok yang mengikuti kamu gitu. Iya, itu katanya Khodam ya. Aku nggak ngerti ya. Jadi katanya ada turunan, katanya punya, nggak tahu deh ilmu turunan atau apa, nggak ngerti. Yang di belakang aku tuh katanya Prabu Siliwangi katanya. Tapi kan aku walau-alam ya, gitu kayak gitu-gituan sih. Aku kembali lagi sama yang di atas. Tapi kamu sendiri orangnya percaya nggak seperti Ya percayanya ada makhluk gaib ya pasti percaya. pernah melihat? Itu dia tadi aku bilang kalau melihat Enggak jangan ya? sampai. Belum pernah, mudah-mudahan ya. Iya. Oke. Kalau mimpi ya sering. Kalau Tapi mimpi kalau sering. langsung nggak. Malam hari ini yang akan hadir di sini adalah partisipan kita. Dia mengaku memiliki banyak jimat dalam tubuhnya. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Ipung. Ya, selamat siang. Silakan. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Ipung. Iya, Informasi yang saya dapat Anda punya banyak jimat, betul ya? betul. Dan juga punya ilmu gitu. Iya. Ilmu apa yang Anda miliki? Yang saya miliki pertama di sini untuk kebal, tapi itu nggak terlalu saya prioritaskan. Karena yang diprioritaskan di sini adalah hipnoterapi. Karena saya di sini bekerja sebagai sales, di mana kita cari uang sebanyak-banyaknya hipnotis orang supaya bisa beli produk kita. Yang kedua, Oke. kita guna-guna atau kita bikin orang yang nggak kita suka itu semau kita. Diguna-guna. Betul. Oke. Dan Anda juga punya jimat katanya. Iya. Jimatnya apa ya? Kalau keris, kebetulan langsung saya tanam badan. Mungkin di sini karena kita kalau di perguruan itu kebanyakan bukan yang namanya teori, tapi langsung praktek. Gitu. Apalagi? Karena kita nggak dipamer-pamerin ke semua orang, langsung kita tanam badan. Selain keris? Selain keris, kita juga ada dari salah satu daerah. Kita ada warisan juga dari luhur. Itu namanya primbon, seperti buku. Buku itu ajarannya itu segala ada, cuma pakai yang namanya bahasa-bahasa keraton. Seperti itu. Oke. Tujuan Anda malam hari ini datang ke sini? Tujuan saya di sini saya mencari pencerahan, gimana saya bisa hilangin itu semua, termasuk yang di badan saya. Karena saya pengen hidup normal lagi seperti sedia kala, layaknya orang-orang. Karena saya di sini semakin lama semakin tua, dan di sini pun saya juga nggak mau yang namanya meninggal itu sakaratul maut susah. Oke. Sebaiknya Anda langsung cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ipung, pria yang terlahir pada tanggal 21 bulan 7 tahun 96. Dia tinggal di rumah nomor 57. Saya melihat
dia mewarisi ilmu gaib dari leluhurnya. Karakternya mudah emosi, membuatnya sering mencelakai orang, dan banyak korban yang telah dikorbankan. Saya melihat di sini ada sosok naga berputar-putar mengelilingi saya. Sosok naga ini adalah hewan peliharaan gaib Ipung. Baiklah, saya akan menolong Ipung malam ini. Halo. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Selamat malam semua. Silakan duduk. Baik, bernama Ipung, tanggal lahir 21 bulan 7 tahun 96. Iya, betul. Kemudian nomor rumahnya 57. Betul. Iya, Roy, dan ini katanya benar Anda adalah orang yang memiliki jimat ditanam keris di badan, lalu juga suka mengguna-guna orang lain dengan ilmu kebal dan juga ilmu-ilmu lain yang Anda miliki, betul ya? Betul. Iya. Silakan, Roy. Jadi saya lihat kamu membalas dendamnya dengan ilmu-ilmu kebal, ilmu santet, dan pokoknya membalaskan dendamnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib. Itu yang paling dasar sekali saya ngelihat di sini sebenarnya ada sosok, ya kain kafan sih, bentuk kain kafan, gitu. Kain kafan. Ritualnya menggunakan kain kafan ya. Betul. Wow, diapain kain kafannya? Jadi kalau untuk media sekarang ini, karena teknologi semakin canggih, kita nggak perlu yang namanya pakai foto, tapi kita bisa langsung di handphone, Langsung di handphone. menggunakan kain kafan. Kita mau masukin dia pakai yang namanya untuk jarum bentul, temiti, uang receh atau uang logam, atau yang namanya yang disebut uang kertas, bisa kita masukkan. Dibungkus kain kafan. Dibungkus kain kafan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kita ritual, kita muti dulu sebelumnya. Habis itu kita ritual, habis kita ritual, baru kita tanamkan ke orang itu. Ritual. Ritual. Ritualnya seperti apa ya? Ritualnya ini kejadian belum lama. Waktu itu masalah pekerjaan karena saya sakit hati juga. Kebetulan saudara saya sendiri juga. Saya ada masalah di pekerjaan saya ada masalah. Sehabis itu dia mempermainkan saya di tempat kerjaan, akhirnya saya tembak. Saya tembak, dia nembak balik ke saya. Dan akhirnya saya tembak balik lagi, baru dia minta maaf. Saya ada bukti. Karena saya sudah sembuh. Tembak. Maksudnya tembak apa sih, Roy? Tembak teluh gitu ya? Iya, betul. Jadi kirim-kiriman. Oh, perang teluh gitu loh. Kirim-kiriman Yang ilmu. duluan kirim itu Duluan ngirim. masnya atau Saya duluan yang ngirim. Ngirim teluh. Kemudian kirim balik lagi. Terus kemudian kirim balik lagi. Oke. Ini saya WA langsung ke dia. WhatsApp langsung. Saya mengakui saya kena sama dia. Akhirnya saya tembak balik. Akhirnya dia minta maaf. Boleh dilihat? Boleh saya lihat. Saya memakai gelang hitam. Gelang saya hitam. Dan akhirnya atas izin Yang Maha Kuasa hilang. Ini perang teluh ya? Iya. Perang santet lah ya? Hilang santai. Jadi kau ngirimin, nggak terima, jadi kirim balik lagi. Kirim lagi. Saya tiba-tiba melihat gambaran ini loh. Sebentar, Sosok apa, Roy? kamu kalau ngejahatin orang sampai abis-abisan ya? Habis-habisan. Sampai orang meninggal, sampai seperti itu ya? Karena itu dulu sebelum saya memiliki seperti ini,
orang tua saya tidak cerita satupun ke saya kalau dulu pernah yang namanya satu keluarga kita itu diteluk. Saya pikir, kenapa mereka bisa teluk saya? Tidak tega. Prinsip saya seperti dia. Saya bisa teluk orang dengan sifat seperti dia yang sama setelah meneluk saya. Jadi waktu kecil, ada masalah sebelum orang tua saya ketemu. Jadi ibu saya itu disukai oleh seseorang. Disukai seseorang, akhirnya dapatlah ayah saya yang sekarang. Dapat ayah saya, ternyata pacarnya itu tidak terima. Akhirnya kita sekeluarga kena, yaitu waktu itu lidi keluar dari badan saya. Lidi, sehabis lidi, habis itu uang logam, sama uang 10 ribuan dulu yang gambarnya ibu-ibu. Oke, sehabis itu saya tahu semenjak saya mendalamkan ilmu ini. Saya mendalamkan ilmu ini, saya baca terawang masa lalu saya tanya orang tua saya apakah betul itu orang yang waktu itu neluk kita. Dia jawab, ya. Benar. Roy, Ya. ini apa ya? Ini sosok kepala yang dikorbankan. Jadinya apapun yang si Ipung lakukan nih bisa sampai putus-putusan semuanya. Jadi orang itu meninggal langsung. Ada yang bisa langsung gitu sebenarnya kalau. Langsung meninggal. Iya, serem banget, serem sih, lumayan serem. Maksud saya, poin saya adalah si Ipung ini tuh kalau main teluh gak mikir-mikir gitu loh. Gak pikir panjang, Gak pikir kalaupun panjang. harus menghilangkan nyawa orang. Betul sekali, tepat sekali. Jadi kalau ketika sudah hilang nyawanya, baru ngerasain loh kayak gitu. Itu sih saya rasain di Ipung ya, di mata kamu penuh dengan amarah dan kebencian si Ipung. Betul. Iya, betul sekali ya. Betul. Dendam banget ya. Dendam. Sebenarnya yang tadi Sorry. kamu, ya boleh silakan. Potong boleh? Boleh dong. Boleh minta Boleh. Minum. karena kayak nggak tahu agak berasa aja sih. Kamu pusing ya, sakit ya. Boleh, Agak tuh. berasa di punggungku berat ya. Agak berat aja berat. Apa yang kamu lihat, Roy? Oh nggak cuma berasa berat aja. Iya. Saya ngelihat bentrokan energi antara si Ipung dengan bintang tamu kami hari ini. Dan. Nggak apa-apa tapi, nggak sampai nanti mereka. Enggak sih, nggak apa-apa. Soalnya bau amis di sini juga. Bau darah. Kamu seneng banget sama darah seger ya? Iya. Betul. Diapain darahnya? Biasanya darah itu kita buat ritual. Kalau anak baru di perguruan kita, itu biasa kita Untuk? ibarat kata itu perkenalan. Diseset gitu. Seset. Seset dulu, perkenalan. Baru habis itu kita iniin ke tangan. Balur. Darahnya. Ke tangan, darahnya. Itu sebagai tanda kalau kita sudah gabung di keperguruan dia. Seperti itu. Aduh. Kalau saya lihat kamu udah salah jalan banget. Saya pengen banget tinggalkan semua hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan gaib yang bersifat kebal lah, apa dan segala macam. Kan kamu bisa meneluh, berarti sebaliknya bisa menyembuhkan dong harusnya. Iya, betul. Ada dua jenis kan, teluh dan satunya lagi sembuhin. Nah, kalau kamu bisa meracik teluhan atau santet, artinya kau juga bisa nyembuhin. Kenapa nggak pilih yang nyembuhin? Nyembuhin orang Jadi yang untuk kena kebaikan teluh gitu atau ya? berbuat demi kebaikan. Jujur, saya di sini baik sama orang, tapi orang itu malah beranggapan lain. Iya. Malah saya dikucilkan, saya diejek-ejek. Hmm. Itu yang buat saya marah. Mungkin saya marah seperti ini, saya diam. Tapi lihat nanti ke Diam depannya. tapi langsung. Saya menantang kamu misalnya untuk, bukan menantang, saya ingin mencoba apakah masih ada ilmunya. Berarti bisa dong ya, dengan api ataupun baretan-baretan atau jarum atau kendi ataupun sesuatu itu. Oke, boleh. Masih ada Masih ilmunya. ada. Oh, tapi dengan satu syarat, tidak melukai kamu dan tidak, ini bukan ngetes ya. Mohon maaf banget, saya sangat menghargai orang, setiap orang saya selalu menghargai. Tapi saya ingin tahu seberapa jauh supaya saya bisa tahu gimana cara balikinnya, gitu. Jadi seberapa jauh sih ilmu kamu ini biar kamu ilangin dendamnya. Kayak saya pengen banget ada apa aja yang kamu butuhin kira-kira misalnya. Saya pertama butuh kendi.
Kendi ya? Kendi. Oke, baik. Saya butuh kendi. Oke, kendi dulu. Sebaiknya... Tapi saya pastikan kembali pemirsa di rumah juga jangan coba-coba tentang hal ini. Karena saya pastikan ini akan menjadi hal yang buruk bagi kalian. Karena bukan hal yang baik untuk dicontoh ya, Bayu. Kita coba dulu, ini kendinya. Tunggu dulu. Saya pengen banget kendi ini sebentar. Anda bawa kendi ini ya? Oke. Sebelum melakukan hal-hal yang di luar nalar akal manusia dan logika, saya pastikan kamu aman dulu ya. Saya proteksi dengan lingkaran aura yang... Ini kendi kamu ya? Semoga apa yang telah... makhluk halus semuanya masuk ke dalam sini. Makhluk-makhluk halusnya si Ipung masuk ke dalam kendi dan manifestasilah. Saya nggak tahu ini kendi kamu, tapi bagi saya agak sedikit ini ya. Semoga kamu nggak apa-apa ya. Negatif sekali ya. Oke, ini Saya baru pertama kali loh tidak pakai gloves. Biasanya Kita saya langsung pegang tadi. Iya. Saya pakai dulu. Ya udah lah Gak ya. apa-apa ya, Ra? Gak apa-apa deh nanti. Oke, gini. Banyak yang beranggapan saya percaya bahwa ada barang ini bisa untuk kebal. Barang ini bisa untuk kebal, barang ini bisa untuk kebal. Di sini akan saya contohkan. Kita semua tuh tidak bergantung pada barang-barang kalau kita sudah ditanam ke dalam badan. Oh. Contoh, kayak saya keluarin semuanya. Itu apa ya? Batu. Oke. Kita masuk. Kita Astagfirullahaladzim. keluarin satu-satu semuanya. Bahwa benda-benda yang seperti ini, kalau kita sudah tertanam seperti ini, kalau sudah tertanam, ngapain kita butuh benda ini? Satu lagi, ini warisan saya dari keraton, ya. Ini warisan saya dari keraton. Dari sinilah saya belajar. Kalau kalian bisa memahami buku-buku ini, boleh dilihat, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa keraton. Oke, bisa dilihat? Oke. Oke. Itu dapat dari mana buku-buku itu? Kalau ini memang dari leluhur. Karena kita, kebetulan saya anak kedua, Oke. Itu laki-laki, dari orang tua sisanya gitu perempuan. Karena ilmu ini yang untuk diwariskan itu adalah laki-laki. Dan ini pun nanti akan diwariskan ke anak cucu saya. Tapi saya nggak mau ambil pusing. Nanti buku ini akan saya kembalikan ke keraton. Seperti kata Kak Roy ya sebelumnya, dari api kembali ke api, dari air kembali ke air. Dari sini lahir ke keraton dan saya akan balikan ke keraton. Saya butuh gloves, sarung tangan. Saya pengen cek satu persatu ya. Ini kelihatannya memang ada yang menunggu atau mengisi batu-batu ini ya, Roy? Iya, ada. Sosok pala putus juga ada. Kemudian cewek keluar-keluar. Dipastikan kepalanya di sini aman, tidak terlihat apapun, darah dan segala macam. Namun saya ingin melihat. Oh my god. Holy crap. Hancur. Apa ini isinya? Ada bunga sama air. Emang diisi itu air atau apa? Enggak, tadi itu kendi biasa. Jin-jinnya semua berubah jadi seperti itu ya? Iya, betul. Saya lihat di sini teman-teman makhluk halus kamu berubah wujud jadi seperti ini gini. Jadi ya memang itu ulet sutra bukan sih? Iya, betul. Nggak melihat. Kalau saya lihat kendinya sih udah nggak bisa pakai logika saya sih, karena emang udah di luar nalar pikiran orang sih sebenarnya, udah keluar dari zona pikiran sih kalau kayak gini mah.
Iya. Isi Soalnya laki-laki. makhluk halusnya langsung tiba-tiba berubah sih dalam ke gucinya, ke kendinya, tiba-tiba berubah jadi banyak dan lindungin pala kamu. Saya ngeliat juga ada sosok putri keraton kah? Putri keraton yang selalu ngikutin atau putri berekor naga kah? Ya. Lebih jelasnya dia adalah putri berekor buaya. Putri berekor buaya. Putri berekor buaya. Dia yang ikut saya dari kecil. Karena saya waktu dikucilkan sama teman, kerabat, ataupun orang lain, itu saya selalu bercerita ke beliau, putri itu. Karena jujur, saya di sini pun juga menyendiri. Saya suka tempat menyendiri. Karena apa? Saya dikucilkan dari dulu. Di situ saya mulai interaksi dengan makhluk gaib. Gimana caranya, solusinya ke depannya saya seperti apa. Akhirnya saya dibawa ke jalur seperti ini. Saya ngecium bau wanita di kamu. Kalau misalnya wanita nolak kamu, kamu santet ya. Betul. Setiap kali ditolak sama wanita, disantet. Langsung berubah. Jadi kayak gitu. Itu kan perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Kan kalau Iya. orang suka atau enggak kan nggak bisa dipaksain. Iya betul. Jadi kalau ada yang nolak, dia santet sampai apa? Sakit atau sampai air justru suka sama? Sampai dia tergila-gila dengan saya mau bisa manfaatin uangnya dia. Iya, saya lihat itu loh. Saya bisa manfaatin ke dia. Kamu harus berhenti untuk ngelakuin ini karena kasihan para wanita yang korban santet dan pelet ini. Karena mereka nggak bisa move on, jadi kepikiran jadi kayak orang gila. Saya pengen banget sih kalau kekuatan kamu ini digunakan untuk mengobati orang lain. Terutama orang yang kena santet. Nah, yang kena santet itu biasanya efeknya berapa lama di orang itu? Biasanya efek dari orang itu sampai orang itu minta maaf ke kita. Mohon maaf, sangat mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang menyinggung. Tapi saya pengen banget ketika ada requestan atau kan kamu karakternya emosian nih. Saya dari tadi ngeliat Iya, kayak gelombangnya marah-marah gitu. marah-marah gitu kan emosinya. Coba deh kalau emosi yang tadi gelombangnya marah-marah tadi digunakan ke orang yang butuh pertolongan kamu. Wah, gue disantet nih, tolong ilangin dong. Itu sih harusnya bisa ya. Karena kamu adalah seorang yang pelaku tapi juga penyembuh juga sih kalau saya bilang. Jadi ngilangin. Betul. Menurut saya sih seperti itu. Dan saya pengen banget kamu kalau ketemu hewan-hewan yang meninggal di jalanan, kayak kucing ketabrak, tikus atau apa, hewan-hewan jenis apapun, bantuin dikubur di tempat yang layak, jangan geletakan. Saya entah kenapa saya mencium aroma itu sih, arah-arah kamu ke arah pertolongan yang bersifat general. Jadi kalau ada hewan kucing ketabrak, bantuin Dibantu. kubur. Ya, Jadi maksudnya kubur. kebiasaan-kebiasaan baik ini akan mengubur kebiasaan buruknya gitu ya? Betul sekali. Kebiasaan baiknya akan menghilangkan rasa dendam. Kebiasaan buruk Akan dendamnya. kebiasaan yang baik ini akan numbuhin kayak benih gitu cinta kasih. Jadi kayak lama-lama dia kayak ya buat apa sih gue dendam-dendam gitu. Kayak Tapi- numbuh cinta. Saya mau tahu dulu, Roy. Korbannya udah banyak ya? Korban untuk saat ini udah banyak. Yang perempuan-perempuan itu? Perempuan-perempuan sudah banyak. Berapa orang ya? Kalau dikatakan 30 itu lebih. Wow. Itu semuanya sih harusnya mereka cuma Kadang kalau misalkan dia masih batas nalar untuk menghina atau mencaci saya, itu saya mungkin masih bisa maafkan. Kecuali kalau dia udah menjatuhkan saya, layaknya saya seorang sampah diinjak-injak, itu baru korban saya. kalau misalnya tentang api juga pasti tidak terbakar dong ya. Tentang api, waktu itu saya belum lama, saya main yang namanya itu rokok. Rokok, Rokok sama bara waktu itu. Oke. Bara sate. bara api, Bara sate. Bara sate. Bara api itu, Mhm. saya mainin waktu itu di situ. Karena ajang silaturahmi perkumpulan, terus kita main lagi. Tapi sekarang bisa ada lilin di sini kemudian mati pakai tangan. Oke, boleh, silakan. Maksud saya. Tapi saya sekali lagi tidak menguji ya. Iya. Boleh saya minta dupa juga? Dupa. Tapi saya sekali lagi tidak menguji ya. Iya. Boleh saya minta dupa juga? Dupa. Ini nggak akan kebakar. Anda maksudnya Anda bisa tahan api ini? Ya.
sebentar ya. Saya ini dulu. Saya minta dupa di sini. Ini bukan main magic atau apapun. Mainkan untuk seperti ini. Oke. Asli. Oke. Nanti yang lupa. Oke, baik. Nah, ini untuk dupanya sendiri. Dupa juga. Tunggu ya, pelan-pelan. Ini buat apa? Maksudnya diapain? Saya Roy? juga kurang paham tentang ini. Tunggu sebentar, pelan-pelan ya. Saya kembali ke tempat duduk saya baru saya. Sabar, bentar. Sebentar. Karena permintaan dari teman-teman ya. Mungkin kalau lilin hanya biasa ya. Kalau misalnya di sini ada bara pun saya mainkan bara. Jadi ini dupa. Ya, saya tempelkan ke sana. Karena saya di masker, tadinya ini pengen saya matikan pakai lidah saya. Boleh? Bisa pakai lidah. Gak usah, gak usah. Kamu tuh kalau punya ilmu bangga ya. Saya bukannya bangga di sini. Tapi saya mau balas dendam-dendam saya sama teman-teman saya. Dan ini tuh buat saya energi. Ini yang melakukan dan membuat dia kebal dari gini-ginian tuh jin-jin yang jagain dia itu. Iya, jin-jin Yang yang ikutin jagain dia. dia juga sih. Kamu kembali ke jalan yang lebih normal lah. Jangan jadi apa? Kan kalau normal, kalau paranormal tidak di atas normal ya. Para itu di atas normal. Jadi jadilah normal, tidak paranormal seperti itu. Karena saya lihat kamu tuh masih muda, jadi emosinya masih kayak gini. Belum stabil ya. Belum stabil. Jadi kalau misalnya masih muda, ntar pelan-pelan udah lama udah kamu punya kekuatan seperti ini, terus digunain untuk nolongin orang, kayak saya rasa bagus. Jujur saya di sini pun juga sebenarnya saya butuh pembimbing, butuh guru, butuh yang untuk ngasih tahu alur jalan saya, tolong lurus ke sini. Kalau saya belok, tolong diingatkan kamu lurus ke sini. Jujur saya ke sini pun saya juga minta yang namanya untuk dibersihkan badan saya. Karena waktu itu saya sempat pergi ke salah satu tempat di Cimande sama di Garut. Saya minta tolong di situ, tolong bersihkan badan saya, tapi mereka tak sanggup. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Sebenarnya yang bersihin diri kamu tuh diri kamu sendiri loh. Coba sholat, baca yasin. Kayak gitu ya. Sebelum dia selesai, saya mau satu pertanyaan. Kalau dia nggak ngebersihin semuanya, apa yang terjadi? Apa efeknya buat dia, Roy? Efek yang paling buruk buat dia adalah kematian buat dia sendiri. Nyawa yang hilang. Karena nyawa dibayar dengan nyawa. Jadi kamu ada resiko kematian yang tinggi. Entah itu jatuh dari ketinggian, entah itu keserempet, entah itu ditodong sama orang, dicopet, dan segala macam, ditusuk pisau. Itu sangat-sangat alami sekali dan bisa saja terjadi. Karena saya juga melihat di sini, kamu juga bisa disantet orang pada saat lengah, subuh-subuh hari, tiba-tiba disantet dan ada nyawanya. Orang berpikir kamu angin duduk, padahal disantet. Itu yang kemungkinan terburuk kalau kamu nggak berubah. Oke. Jadi memang kalau dari apa yang disampaikan Roy, semua ini bisa bersih. Resiko-resiko itu bisa hilang kalau memang Anda mulai dari diri Anda sendiri. Ini harus dikembaliin semua, Roy, barang-barang ini. Harus dikembalikan semua, dan saya tidak menyita di sini karena memang bukan tempatnya di Roy. Memang tempatnya ada di pusatnya yang kamu tahu sendiri. Tahu Nah, tempatnya tapi? Iya. Tahu tempatnya. Roy Kiyoshi tidak akan menyita itu semua karena memang tempatnya asalnya di situ, daerah selatan sana. Vita, ada yang mau disampaikan? Ya, rukyah diri sendiri aja. Banyakin sholat 5 waktu, baca yasin berkali-kali. Ya. Mudah-mudahan kesabaran yang dimulai dan dipupuk itu akan membawa kebaikan buat Anda sendiri. Supaya ya kelebihan yang Anda punya justru bisa membawa kebaikan buat banyak orang. Bukan justru malah mencelakai banyak orang. Ya, tadi Anda tujuannya adalah untuk ditunjukin jalan yang kemana nih sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Roy bisa membuka mata dan hati Anda. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Udah, itu saja dari Roy Kiyoshi hari ini. Oke. Oke. Terima Oke. kasih juga atas pencerahan Kak Roy. Makasih juga karena di sini mungkin saya sambil silaturahmi. Oke. Tolong juga dibimbing jalannya karena saya di sini
memang saya dikucilkan sama teman-teman ataupun orang-orang lainnya di sini. Mudah-mudahan kedepannya kalau emang sudah mulai berlaku dan bersikap baik, nggak akan dikucilin lagi. Nggak Kan? apa-apa Punya dikucilin. binatang peliharaan? Kalau binatang peliharaan waktu itu saya miara tokek, Aha. burung hantu, Mhm. ular, Mhm. dan burung kayak lovebird. Ada burung juga, mungkin ada baiknya itu dilepasin kali ya, Roy, ya, ke alam lepas gitu. Iya. Itu kan salah satu nilai kebaikan juga kan. Betul. Oke. Kalau begitu Mas Ipung, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, saya terima kasih. Keingintahuan seseorang terkadang melampaui batas dirinya, sehingga tak sedikit yang kemudian tersesat dan tak tahu harus kemana. Kenalilah diri Anda sebelum mencari hal-hal yang tiada. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang sering melakukan ritual untuk membius kaum lelaki. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Giselle. Selamat malam. Selamat Silakan Mbak Giselle. Oke. Apa kabar Giselle? Baik, alhamdulillah. Boleh tahu pekerjaan Anda apa? Sekarang freelance nyanyi juga. Mhm. Dan informasi yang saya punya, Anda punya ilmu untuk membius Kok lihatnya ke Vita punya? para pria gitu. Benar? Iya, ada. Ilmunya seperti apa ya? Itu buat melet seseorang. Buat kita, aku ngincer cowok gitu kan biasanya. Ini bisa dibuat target deh. Mhm. Ntar kita ada ritual buat dia suka sama kita. Suka sama aku gitu maksudnya. Suka untuk dipacarin atau ada tujuan lain? Pastinya untuk dia ada tujuan lain lah. Yaitu? Uang. Oke. Malam Sorry, hari Mbaknya ini. penyanyi? Iya, Penyanyi kafe atau penyanyi... penyanyi dangdut. Oh, dangdut. Iya. Dan tujuan Anda malam hari ini datang ke sini? Ya gimana ya, saya ngerasa ada banyak penyesalan untuk orang-orang yang sudah saya pernah istilahnya apa ya, morotin ya? Korban gitu maksudnya? Iyalah begitu. Mhm. Saya mau menyampaikan kayak minta maaf atau gimana, tapi saya kan nggak bisa untuk langsung ke mereka kan. Pastinya dia sakit hati kalau tahu dia suka sama saya karena ada embel-embel di belakang saya gitu. Sorry, sekarang masih ngelakuin kayak gitu? Enggak, udah enggak. Udah berapa lama? Ya belum lama sih, Oke. belum lama. Di malam hari ini harapannya supaya bisa dimaafin dan Anda jadi bersih Itu pastinya. ke depannya. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dapat solusinya malam hari ini dan sebaiknya Anda langsung cerita kepada teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Giselle terlahir pada tanggal 25 bulan 2 tahun 1988. Saya melihat dia sering melakukan ritual dan dia menyimpan beberapa jimat-jimat yang memiliki energi arwah gentayangan yang negatif. Saya melihat di sini ada arwah sosok wanita berwajah pucat pakai baju merah. Dan saya mendengar alunan nadanya seperti menangis, merintih minta tolong.
sosok piaraan Gisel. Halo, Selamat malam, Roy. selamat malam. Gisel, dengan tanggal lahir 25 bulan 2 1988. Kemudian nomor rumah 19. Iya. Ya, jadi malam hari ini Gisel mau membersihkan semua ilmu yang dipunya karena sering melakukan ritual untuk membius laki-laki untuk suka dan mengambil harta dari mereka. Iya. Betul begitu ya? Poinnya seperti itu. Oke, silakan Roy. Iya, baik. Jadi saya ngelihat sebelum masuk ke sana juga, saya ngelihat entah kenapa ya, kamu auranya membuat laki-laki jadi terbuai dan pesona-pesona ya seperti itu. Oke. Iya kan? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi apapun yang saya katakan di sini berdasarkan apa yang saya lihat dan harus dikatakan dengan jawaban yang sangat jujur, sejujur-jujurnya. Dan saya ngelihat daerah sensitivitas wanita, kemudian juga ilmu pelet untuk laki-laki terpersona, pengen nagih gitu, gitu. Kayak gini. Jadi kalau lagi berhubungan suami ini Mbak Gisel, ini laki-laki, ini udah lalu dia pergi, dia kan kayak Balik lagi. baik lagi. Gak bisa lepas Nggak dari bisa lepas. Mbak Gisel Nggak ini. bisa lepas dan muncul lagi, baik lagi. Saya ingin, jadi ada pertanyaan di benak saya. Lalu jadi seperti ini kan jadi pekerjaan akhirnya. Enggak juga. Enggak juga ya. Tapi kan kita punya target. Maksudnya targetnya Target, tapi kalau umur kita udah diambil duluan gimana? maksudnya target sama laki-laki gitu. Target apa nih? Aku suka nih sama ini, kira-kira dia tajir ya. Ya udah, kita lagi butuh duit nih. Udah kita ritualin aja dia gitu. Oh, jadi gini ya. Kalau itu kan menggunakan badannya mendapatkan uang dari laki-laki. Nah, bedanya kalau Anda adalah Anda yang milih laki-lakinya. Iya dong, kita yang milih, aku yang milih. Oh, kira-kira ini pastinya udah pernah kenal, maksudnya udah kalau kayak di sosial media gitu udah pernah chit-chat dulu gitu kan. Terus, oh ini tajir nih, oke deh buat target. Kadang aku lagi butuh duit nih, misalnya 1 minggu atau next 2 minggu kita mau butuh duit. Ada kira-kira yang mau diincer gitu, ya udah kita Doain, ritual gitu Master Iya. jalanin. Sorry, itu mbaknya sendiri atau mbaknya ada orang pinter lagi? ada di belakang saya ada Oh. seorang yang bisa yang bantu saya gitu. Orang pinter itu? Iya. Entah kenapa ya, saya ngeliat ada wanita setengah ular. Kau pernah berkunjung ke daerah-daerah yang menyeramkan? Kalau berkunjung, iya pernah. Pernah ketemu dengan sosok seperti ini? Kalau secara real mungkin saya nggak begitu ingat ya. Tapi mungkin kayak kelibatan atau apa gitu, mungkin bisa jadi. Kalau pas waktu saya semedi atau gimana gitu, mau ada target ini deh, biar cepet gitu kan, harus ada target, harus ada kayak semedi dulu kita. Aku dulu semedi gitu, dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Udah semedi aja di kamar. Oke. Roy, ini sosok ini nih apa? Kenapa tiba-tiba Roy gambar sosok seperti ini? Perempuan seperti setengah ular, Iya. rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Ini seperti, jadi kayak kamu, tapi versi ular. Jadi saya ngelihat, wow, kamu benar-benar menggunakan ilmu-ilmu itu untuk pria supaya nunduk loh. Jadi pria tuh kalau kena sama, mohon maaf sekali, kalau pria-pria udah kena sama kamu nih, Mbak Gisel, udah lengket gitu. Balik lagi nggak bisa lepas. Iya, hati-hati, serem Kenapa banget. bisa gitu Roy? Karena Dia punya jimat atau punya memang makhluk-makhluk ini di belakangnya? jimat itu rumahnya makhluk-makhluk. Jadi yang Mbak Gisel yang gampang dapetin targetnya seperti itu ini dan itu ya karena jimatnya diisi makhluk-makhluk. Itu sih yang Roy rasain, Mbak Gisel. Apakah benar? Iya benar. Balik lagi. Iya balik lagi. Terus Kalau
mohon maaf saya potong ya. Ya. Ketika lagi chatting nih dengan pesan message, yang aku kangen kamu nih, aku pengen diiniin sama kamu, itu dari sang pria. Apakah betul? Iya, bisa jadi. Tapi memang sih banyak yang kita sering temuin ya. Kalau kayak gini-gini nih sering banget ya. Kita sering kayak dengar ya. Kita kan Ada juga orang punya yang banyak pakai teman gini ya. cewek kayak gitu. Banyak sering dengar tuh dia tuh yang ya pakai susuk lah, yang pakai ya Jimat apa sih, atau ritual. bulu apa gitu-gitu deh. Bulu perindu. Iya. Oh, bulu perindu. Buat kayak gitu-gitu yang rata-rata mereka yang mempunyai fisik kayak gitulah gitu. Jadi laki-laki ngeliat tuh Seksi gimana gitu ya. ya. Kelihatannya Gitu. berbeda gitu yang dilihat sama kenyataannya. Betul. Anda punya jimat? Ada. Boleh tahu nggak kita? Boleh. Roy, mau Iya, lihat? boleh saya lihat kah? Ada beberapa yang nggak saya bawa, saya simpen di rumah. Kalau yang saya bawa ada dua barang di sini. Kalau yang dua lagi itu buat ada di khusus untuk saya simpen di rumah buat ngunci laki-laki gitu ceritanya. Ada. Sorry, tapi sekarang ada pasangan yang benar-benar serius gitu, yang saat ini. Ada. Kalau saat ini Satu cowok yang belum, masih mencari, yang pas. Jadi belum punya pasangan sama sekali? Ya kalau temen-temen main, temen gitu ada. sampai sekarang masih belum ada yang serius lah gitu, satu belum. Sebenarnya ada mereka mungkin serius sama saya, tapi saya masih sebentar ya gitu. Masih tarik Iya. ulur gitu. Iya, kan Masih kemarin-kemarin Mencari yang kemarin-kemarin masih butuh duit gitu. sekarang? Ya butuh sih, tapi nggak butuh duit begitu. pasti. Maksudnya nggak begitu, Oke. nggak begitu punya target. Jadi tapi dengan jangan jimat yang dia gitu. punya, kapanpun dia lagi butuh uang, dia bisa cari korban gitu ya? Iya, benar banget. Oke. Boleh dilihat nggak jimatnya seperti apa? Boleh dibuka, Mbak? Boleh. Maaf ya. Nanti bisa Sebentar. Kalau bedak aku Kalau bedak sering ya? Sering ya. Kalau misalnya Lihat ada ya. teman gitu kan, Hmm. pakai bedak gitu. Jangan gitu. Kenapa aku nggak boleh pinjam bedaknya? Nggak apa-apa, jangan. Bedaknya tuh. Soalnya, Ada yang iya, kata diisi sih, gitu. Ada diisi gitu. Oke. Itu apa yang Katanya kertas? sih. Ini buat pegangan aku. Aha. Ini ditaruh di manapun aku pergi harus ada. Supaya? Supaya ya buat pengasihan juga bisa, buat narik laki-laki juga bisa, buat pegangan aku gitu. Kalau yang ini? Yang mana yang ini? Ini? Kalau yang ini aku ada ritual kayak ngunci laki-laki. Jadi kita pernah gitu kan. Mhm. Terus aku pengen ini laki-laki duitnya banyak. Mhm. Aku ambil yang belum dicuci. Nanti ada dukunku yang dari Jawa misalnya gitu, kita telepon. Aku telepon. Ini aku mau ada target dong. Ini aku udah dapet. Dia ngelakuin tugasnya dan aku yang menjalankan dari sini gitu. Jadi ini belum dicuci? Belum. Terus aku mau tanya, mbaknya ngelakuin kayak gini dari dukun ya? Iya. Saya emang nyari. Datengin ke dukun itu, Mm-mm. terus dikasih tahu nggak ada konsekuensinya apa gitu loh kalau kita Kalau pakai kayak itu gini-gini. nggak dikasih tahu. Oh ya? Cuman ya kan aku sendiri kan juga udah ini kan, semuanya itu pasti ada konsekuensinya. Mau apapun itu. Kalau ini dibalikin, lepas nggak peletnya? Lepas kalau ini tak buka ini lepas. Kalau ini belum saya buka, Heeh. ya cowok itu nggak bakalan nikah. Kalau saya yang lepas boleh nggak? Dilepas. Ntar ini lagi. Nggak usah Kenapa? takut mbak, jodoh mah nggak akan kemana kok. Ntar dia lepas gitu. Iya pastinya dia lepas. Maksudnya dia nggak ini sama saya gitu. Loh, tujuan Anda kesini biar bersih semua kan? Iya sebenarnya itu. Tapi Belum masih- rela. Kalau belum rela ya percuma Roy kalau misalnya dia belum mau. Karena harus dari diri sendiri juga kan? Betul Iya sekali. juga dorongan dari gimana ya?
rela nggak rela sama merasa bersalah sama mereka yang udah pernah saya porotin gitu. Sekarang gimana cara ngebersihinnya, Roy? Ya pertama-tama saya juga ngerasa dari suara kamu kok kayak ini ya. Jadi saya mendengar suara kayak manja-manjanya itu begitu laki-laki dengar suara kamu juga langsung terpikat ya Mbak Gisel. Kuping Roy melihat bahwa makhluk halusnya juga banyak sebenarnya. Nah yang itu sekarang tugasnya Mbaknya mau dilepas apa enggak sebenarnya Mbak Gisel. Boleh sih, nggak apa-apa. Kuping Roy melihat bahwa makhluk halusnya juga banyak sebenarnya. Nah yang itu sekarang tugasnya Mbaknya mau dilepas apa enggak sebenarnya Mbak Gisel. Boleh sih, nggak apa-apa. Entah kenapa ya dengan suara kamu tuh pita suaranya tuh mengandung semacam kayak jimat dan aliran di bagian sini tuh kayak. Jadi ketika merintih, Itu salah satu Iya. senjatanya dia lah. katakanlah betul seperti salah itu. satu senjatanya dia ketika kayak gitu deh. Dari suara bukan Suaranya dari itunya juga, dari alat sensitivitasnya wanita juga, dari suaranya juga sih. Nah ini dengan adanya jimat-jimat ini, apakah dia diikuti makhluk-makhluk lain atau apa Roy? Yang Roy lihat? Saya lihat dulu satu persatu ya. Ini bedak. Oke, ini udah sering digunakan ya. Udah sering, udah hampir habis. Seharusnya udah di refill. Dia mengandung serpihan emas gitu ya. Iya. Oh iya. Iya. Lihat nih. Ada apa? Kayak Tuh. Ada semacam kayak bling-bling gitu ya? biasa. Kayak ada bling-bling gitu. ya, kayak ada bling. Kayak ada bling-bling ya. Iya benar, kayak ada bling. Kayak ada emas-emas bling. Iya, ada semacam emas. Iya, kalau ini barengan waktu pasang susuk juga sama ini dikasih ini. Oh, pasang Soalnya susuk beda-beda. juga? Iya, beda-beda. Ada dukunya nggak cuma satu. Kalau ini saya bakar dua-duanya Itu gimana? nggak bentrok, Mbak. Ini kalau dibakar malah nggak bisa buka. Kalau ini malah dibuka aja. Ntar udah ini aja. Kalau Lepas. dibakar kan dia jatuhnya dia masih kunci gini. Sayang dong mereka. Dua orang ini nggak bisa nikah nanti. Tapi Iya. kalau dibuka begini nggak apa-apa. Cuman ya nggak apa-apa ding. Kamu mau buka sekarang? Boleh sih nggak apa-apa. Oke, kamu buka. Dilepas ya? Tunggu, kamu ridho nggak nih? Insya Allah. Lepas dari semuanya, biar bersih benar-benar. Iya. Lepas dari orang-orang itu juga. Biarin mereka jalani hidupnya. Iya, saya takutnya ngimbas ke saya juga. Besok kalau aku nggak bisa punya laki gitu kan? Oke, bisa ada imbasnya nggak Roy? Efek yang dia Sebenarnya kena. nggak ada imbasnya karena menurut saya dia aja udah suaranya udah begitu. Mbaknya punya, anak. Ada. Iya, kamu pikir deh, kasihan juga anak-anak juga kan. Anaknya perempuan atau laki, Mbak? Perempuan. Umur? 8 tahun. Pertanyaan saya, kalau dia tahu apa yang dilakukan ibunya, apa kira-kira yang dia rasain? Aduh, kalau anak segitu masih belum ini ya. Tapi kalau nanti mungkin udah bisa berontak. Kalau dia udah gede. Tapi ada juga yang malah nyuruh anaknya Iya. ikutan kayak gitu juga ada. Kayak Saya nggak merekomendasi buat anak saya deh, sayang. Iya. Udah cukup di aku aja gitu. Kalau sampai dia tahu ibunya seperti ini, apa yang Anda rasain? Ya pastinya, aduh saya jadi orang tua begini amat ya. Nggak bisa jadi contoh yang baik gitu. Iya. Jadi sebenarnya emang pengen lepas kan Pengen lepas. semuanya. Iya. Buat Di samping anak juga buat saya keluarga kasihan ya. sama orang-orang itu. Iya, dia Saya ngerasa ya harus lepasin sih, memang Nggak, bener. sorry. Mbaknya ada perasaan nggak sama yang Mbak iket ini? jadi ngaruh ya kalau ada perasaan. ya kalau Nggak, aku awalnya sih pengen tahu. biasa-biasa aja, tapi kan kalau karena udah sering ketemu, jadi mungkin rasa apa ya? Bukan sayang, bukan cinta. Udah kasihan aja gitu. Duh, gila ya. Ini pengasihannya kencang banget. Saya aja di sini Berasa ya? berasa banget aura dia dan aura dia di tempat tidur kayak gimana dan bagaimana dia nelpon, gimana dia chatting, terus kirim foto-foto yang Kebaca dan foto-foto kelihatan visual. Kebaca dan kelihatan. Kamu kan kirim-kirim foto melalui WhatsApp kan? Kalau tentang- foto, iya kalau foto di atas aja, kalau bawah nggak mungkin lah. Kalau Oh. cuma segini ke atas, Saya- fine. Dan saya sorry, rasa- ini punya sudah punya keluarga?
Enggak, yang satu masih ini, yang satu udah duda. Jadi nggak ada yang punya keluarga. Nggak ada. Ada dua-duanya? satu yang udah punya istri, cuman udah lama tak lepas, kasihan istrinya. Ya. Sakit soalnya istrinya. Oke. Jangan. Roy, ini kan Iya. ada makhluk-makhluk gaib yang memang membuat Giselle bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ini mungkin hanya media lah gitu ya. Kalau ini dilepas, nanti membahayakan di sini nggak? Enggak. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak akan ada yang kena atau makhluknya marah keluar dari sini? Tidak. Nggak ya? Enggak. Oke. Silakan Anda lepas. Yang mana dulu? Sama Yang aja. namanya siapa dulu? Oh, namanya. Inisial aja ya. Yang ini Jaka, Jaka ini? yang ini Bandara. Ini udah berapa lama kamu simpen? Ya udah lama, berapa tahun ya? 3 tahun kayaknya. 3 tahun kok sampai kuning begini? Ya kan dicampurin sama celana-celana yang lain gitu. Oke. Akhirnya lepas juga nih ilmu. Ini lepas, Roy. Berarti udah nggak ada ikatan apa-apa. Dia nggak ada ikutan apa-apa. Iya, iya. Sebentar. Saya ngerasain ada sesuatu yang datang. Sebelah mana, Roy? Saya ingin merah semuanya di sini. Saya ada merasakan ada makhluk halus yang datang di sini. Bisa warna merah lagi, kok. Di sebelah mana dan bentuknya seperti apa, Roy? Di sebelah kiri saya. Dan bentuknya jimat. Coba, bisa keluar dulu. Nunduk semuanya, jongkok semua. Sebelah sana. Ke sebelah sini, jongkok semua. Ke sini, ke situ. Ke situ. Sebelah sana. Ke sebelah sana. Saya membagi part. Di sini bau amis ya. Boleh saya lihat satu persatu? Ada barangkah di antara 3 orang ini? Kamu jongkok. Maju, Mas ya? maju, Mas. Yang di bawah. Jalan Sini ke aja, sana. sini. Saya mencurigai 3 orang ini. Tampaknya dia nih pelakunya. Pelakunya. Boleh saya lihat kamu barang? Boleh saya bedah kah? Kamu berdiri sini. Turun. What? Itu apa ya? Kamu ngapain ini? Duduk. Bisa dibuka nggak? Ini apa, Mas? Dibawa dari tadi? Astaga. Jangan di situ dong, panas aku dinya. Kenapa kamu bawa beginian, ha? Saya sengaja untuk bawa ini. Kok? Tunggu bentar. Bayu, kamu... ini kamu buat Bayu... Saya ngeliat kamu ada sesuatu nih ya sama Bayu. Saya? Kena, Roy. So, don't touch. Itu apa ya? Ini ada... Saya melihat di sini... Entah kenapa ya. Apa, Roy? Ini kayak... Bayu, kamu nggak ada masalah dengan orang-orang kan? Nggak ada masalah.
Saya nggak pernah Niat ketemu. kamu apa sih ke Bayu kok? Kenapa sama saya? Sebenarnya saya bawa kemari ini untuk membuat suasana sini penuh dengan ketakutan. Maksudnya Yang mau kuat, nambahin makhluk-makhluk gaib di sini gitu? Itu karena permintaan makhluk ini. Tapi entah kenapa dia sepertinya senangnya ke Bayu. Ini kenapa, Roy? Oh my god, Ih, kok ada darahnya? Bayu. Ini jenglot loh. Tadi jenglot ya? Kenapa? Saya berdarah. Bayu, kamu nggak ada masalah. Kamu kenapa sama Perasaan kamu tidak mengenal Bayu. Kenapa? Kenapa saya? Kenapa dia mau kesini? Karena dia ingin membuat suasana sini penuh ketakutan awalnya. Tapi kenapa tujuannya malah Bayu? Itu keinginan makhluk tersebut. Roy, boleh ditaruh di meja nggak? Ini nggak ada hubungan dengan partisipan, tapi saya lihat ada penonton yang menyusup masuk ke sini. Mas, Saya berdarah. aduh. Ini ya, buat semua penonton dan buat Anda ini di sini nih bukan ajang untuk ngumpulin setan. Justru kita mau bantu semua orang yang di sini supaya bisa punya kehidupan yang lebih baik. Lo ngapain bawa ke sini? Bukan darah nih. Saya nggak mau tahu. Ini boleh di-take out gak nih orang? Ini bawa semuanya ya, Roy? Ya? Bawa semua. Bawa Kamu semua. ada security tolong. Tapi emang berasa dari tadi sih, kita juga Security. berat sih. Saya panggil security, kamu take out, pergi. Yang lain buat pelajaran, tidak ada yang boleh bawa barang-barang. Bayu itu orang baik ya, tolong jangan sampai. Ada lagi yang bawa-bawa macam-macam nggak? Jujur, angkat tangan sebelum saya marah. Nggak ada. Saya panggil security ya. Boleh minta itu nggak? Minum ya? Kita minum lagi. Heeh. Kita minum buat Vita. Ya, security. Bisa tolong bawa dia nggak? Ini orangnya. Tolong, Ini boleh dibakar nggak sih, Roy? Boleh, boleh. Itu Tapi saya bisa nanti saya dibakar kan? Tolong bawa orang ini pergi sama dia. Kok gitu sih? Oke, ini pelajaran ya buat kalian semua ya. Jadi di sini bukan ajang pencarian bakat atau ajang pamer ilmu. Jadi tidak boleh ada barang-barang apapun. Lihat nih. Nggak, saya mau tahu, saya masih penasaran kenapa dia bawa ini karena makhluk itu minta datang ke sini ketemu saya itu kenapa masalahnya? Apa masalah saya? Iya. Jangan khawatir, Bayu. Saya akan tangani ini. Terima kasih. Baunya? Bau banget. Cewek ya? Hah? Kedengeran juga? Denger sih. Ya, biarkan sajalah. Nanti saya akan bakar bersama tim saya juga. Dan ini satu pelajaran ya. Saya bukan orang yang bermain-main di sini. Saya adalah orang yang mungkin terlihat lembut, tapi saya tegas. Kita minta kerjasamanya ya, masing-masing teman-teman. Jangan kayak tadi. Jadi nggak boleh ada yang begini-beginian. Dan mengganggu partisipan saya juga. Tolong ya, semua penonton. Kalau misalnya ada yang bawa barang-barang itu, mendingan keluar aja deh. Ya, Jadi jangan ganggu kata prosesnya. saya nggak mau Bayunya ada. Nah sekarang giliran kamu partisipan saya. Saya mau ini udah dibuka kan. Sekarang boleh dibakar gak? Bakar aja nggak apa-apa. Tapi mbaknya yang bakar, Mbak Gisel.
Mbak Gisel yang harus bakar sendiri. Boleh. Kok saya jadi panas ya? Kenapa? Nggak tahu ada bunga kantil tuh udah lama nggak megang. Udah lama nggak megang. Mau diapain jadinya? Berarti orangnya. Mau makan? Jangan dong, nggak boleh. Kamu kan harus, kamu motivasinya datang kemarin kan katanya mau bersih. Sekarang giliran kamu. Saya bersihin satu persatu. Ada energi gelap sih memang. Apa Tapi Roy? jangan- Di mana? Apa yang dilihat? Sebelah mana? Energi yang tadi jangan itu kebawa ya, tolong. Ini kamu, dia. Orang lain, dan dia. Punya kehidupan masing-masing. Untung Bayu saya pakein sarung tangan. Kalau enggak, apa yang terjadi nih? Kalau saya kena tangan saya langsung. Urusan dia udah saya bereskan, dan semua di sini harus kerjasama masing-masing. Nah, saya pengen kamu sekarang gilirannya untuk ngebakar. Tidak ada perlawanan dan tidak ada makhluk halus yang boleh masuk ke tubuh kamu. Tidak ada yang boleh. Kamu yang punya badan, kamu yang tentuin. Ya, Mbak Gisel. Oke. Ya, tolong dengerin suara saya. Iya. Ya, oke. Mbak Gisel, sini yuk. Mbak Gisel berdiri, Mbak Gisel. Ya, pelan-pelan. Panasnya kayak gimana, Mbak Gisel? Ini di sini nih. Bagian sini. Ada apa Roy? Kenapa dia panas? Mbak Gisel bawa lilin ini pelan-pelan ya. Sama Flo juga berat deh tadi di sini. Dan kamu bakar sini Sebelah dulu, sini. sejaka. Lalu bakar di sini. Sini yuk, jongkok. Kita bakarnya di sini aja. Bisa kebakar? Bisa. Sambil ngebakar kamu sambil bilang lepasin ya. Lepasin siapa tadi? Saya mau ganti glove. Bisa? Bisa. Bagus. Jangan ada roh-roh yang masuk, kamu yang kendalikan. Bisa, Beneran Mas? loh ini panas. Bunga kantilnya enak banget itu. Kamu mau makan bunga kantil? Buat apa? Minum air putih aja. Coba. Pas bayinya. Ayo, oke. Lu minta air putih dong. Ini nggak kena mulut kita sih. Minta air putih Ada buat air putih bayi. lagi nggak? Ada air putih nggak apa nih kamu? Sorry. Ini boleh mati. Boleh matiin. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Kamu bakar sendiri sekarang. Kamu nggak apa-apa kan, Bayu? Nggak apa-apa. Nginjek gak? Ah itu dia, saya nggak tahu tadi takutnya. Aduh. Terakhir. Bagi sel. Bau banget. Iya bau. Nanti di rumah baru lakukan lagi bagi sel. Tampaknya di sini mengundang banyak makhluk halus. Bagi sel. Bagi sel. Bagi sel. Gisel. Tuh, kamu matiin lilinnya deh. Takut saya rambutnya dia kebakar. Saya minta telur. Telur. Bagi sel keluar.
Dah. Ini Gisel. Gisel. Boleh makan kantil itu nggak sih? Silakan kalau kamu pengen makan. Siapapun yang masuk ke dalam tubuhnya Gisel, monggo. Keluar, tapi setelah makan ya. Oleh mangan kui. Abis makan tapi kamu pulang ya? Kamu pergi ya dari sini ya? Dicelok kok metu. Ah, apa? Ada yang tahu bahasa Jawa nggak artinya apa itu? Hah? Loh, kok malah deket lagi? Kata mau dimakan. Eman-eman iki didake. Duitnya oke, duitnya banyak. Lepasin. Jari ini mau dilepas. Roy, kayaknya itu emang harus dibakar deh. Kayaknya harus dibakar deh. Tapi yang dibuka harus saya minta telur. Ini harus dibakar nggak sih? Ngapain sih? Boleh saya ambil kah? Dibuka dewe. Ini. Roy yang buka atau dia yang buka? Kamu yang buka lah. Buka. Siapapun yang ada di sana buka. Kamu buka. Ini masih Gisel bukan sih? Ray? Gisel, kamu sadar deh. Gisel. Mbak Gisel. Mbak Gisel. Mbak Gisel udah balik. Aduh. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Dah, Mbak Gisel. Perlu minum nggak, Roy? Perlu minum. Air putih dulu. Ya, Mbak Gisel keluar. Dah. Ini bagus ya. Minum dulu. Mbak Gisel, Iya. apakah sudah balik kembali seperti biasanya, Mbak Gisel? Ini Tadi- seperti biasa ini. Tadi sadar nggak sih mau ngapain aja? Duduk. Oke, itu si cowok itu udah saya rendam ya, jadi udah kotor, jadi nggak bakal bisa ada magic lagi. Ya, itu simpen yang itu. Bedaknya udah, saya nggak tahu, terserah kamu mau bedaknya kamu mau buang, mau pakai, saya nggak komentar. Tapi yang sudah saya rescue, sudah saya amankan sebenarnya. Jadi apapun yang Mbak Gisel mau,
kedepannya jangan pakai gitu-gituan lagi. Kalau bisa suara kamu aja udah memikat kok, nggak usah pakai gitu-gituan juga nggak apa-apa. Kayak manis kok Mbak. Iya. Ini bedak dan ini Itu sih, bacaan ini iya, diapain? di kamu aja sendiri yang ituin. Nggak usah diisi-isi lagi gitu ya? Nggak usah dari ritual-ritual lagi berarti? Enggak. Karena Semua ritual dari itu sini. malah macam semua di sini. Kalau misalnya kamu percaya bedak, terus kamu sendiri yakin, itu sendiri, pikiran sendiri. Ini disimpan atau dibalikin aja, jangan disimpan lagi Mbak. Iya, tuh mbaknya sampai mau muntah. Muntahin aja kalau mau muntah. Bleh, gitu. Tapi sakit di sini. Ntar ya di Kayak mau belakang. keluar tapi Iya. nggak bisa Terus gitu. ini kenapa nggak dibakar? Iya, hanya dia yang bisa bakar. Nanti kamu yang bakar sendiri. Ini dibawa nanti ya. Ya, nanti kamu bawa kok ini. Iya. Ya, semua kembali ke asalnya. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api. Dari nol kembali ke nol. Ya, Mbak Gisel harus ngendaliin pikiran. Padahal sebenarnya diri kamu udah diri sendiri, suaranya juga udah seksi ya. Udah bagus gitu, nggak usah gitu-gituan. Saya mau tanya sekali lagi. Mbak Gisel, Iya. bersedia untuk berubah jadi lebih baik, meninggalkan semua yang begini-begini. Pastinya bersedia. Kasihan sih cowok-cowok ini. Mbak Gisel kan bukan cuman kasihan sebenarnya. Mbak Gisel bisa nyanyi, punya banyak Iya. keahlian, Iya. punya profesi. Sebenarnya tanpa harus gini-gini juga bisa kok. Iya, Nggak perlu lah. iya. Iya benar, saya juga percaya tentang itu. Ini auranya udah lebih tenang nih. Iya. Bikin saya tenang auranya. Suara yang Mbak Gisel itu punya kekuatan yang luar biasa loh. Iya, Tadi kata Roy. bener. Matanya juga cantik kok. Mbak Gisel Iya. bisa punya percaya diri kan untuk lepas dari gitu-gituan. Saya coba. Makanya saya datang ke sini. Saya mau bersihin semuanya gitu. Tapi masih ada yang ngeganjel. Apa sih berat gitu. Itu semua jimat-jimat kamu yang masih simpen di rumah, di kamar, bedak, itu kan masih nempel di muka, masih ganjel. Jadi terus satu lagi, kenapa saya pakai telur dan pakein itu? Karena udah kotor, mau nggak mau pasti akan dicuci, kalau nggak dibakar. Dan semua luntur. Semua mungkin dari susuknya yang kamu pakai yang dari zaman dulu. Itu sih. Buru-buru tobat aja biar nggak kelihatan, biar nanti nggak ada efek buruk di kemudian hari. Mungkin Vita mau nambahin apa sesuatu sesama perempuan. Ya, kita sih nggak usah lah, nggak usah pakai gitu-gituan. Doa aja sama Allah kalau emang dia jodoh kita, dia yang terbaik buat kita, yang minta dideketin. Yakin kok sama doa. Kita aja Iya. deh, yakin aja deh sama doa. Gak usah pakai yang ilmu-ilmu kayak gini-gini. Kasihan nanti orang-orang yang misalnya mereka yang punya keluarga gitu ya kan, yang mereka dari cinta terus tiba-tiba suaminya diambil dengan ilmu yang kayak gini-gini lah. Kalau bisa ya gak perlu lah Mbak. Kalau menurut saya sih jangan sampai nanti terlambat untuk berubah sampai anaknya Anda yang 8 tahun itu bisa tahu, bisa ngeliat, pasti hancur sekali perasaannya. Sebelum semua terlambat, mudah-mudahan masih bisa berubah. Iya. Terima kasih Mbak Gisel sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua. Anda boleh meninggalkan studio dan ini Ini tolong dibawa dibawa. barang-barang. Sana semua. dalam. Diminumnya juga boleh dibawa. Ya, boleh tolong dibawa. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih ya, Terima sama-sama. kasih. Demi uang dan kesenangan, seseorang akan rela melakukan hal tabu. Secara tak sadar, dia hanya mendapat kenikmatan sesaat yang menuntunnya menuju jalan yang tersesat. Dua partisipan kami pada malam hari ini yaitu Ipung dan Gisel. Gimana komentar Anda, Roy? Tadi kamu Iya. melihat yang Ipung itu Ya, dua-duanya sama-sama menurut saya luar biasa aneh dan di luar logika dan nalar saya. Betul.
Jadi artinya memang hal-hal yang seperti itu memang ada terjadi di dunia nyata, di masyarakat kita ternyata Iya, masih banyak ada kok ya. sampai sekarang masih. Masih ya yang ternyata kita dengar sampai sih. gitu-gitu. Oh. Kamu sering ngeliat juga ya Vita ya, ada yang pakai apa susu untuk mendapatkan laki-laki gitu. Kalau sekarang sih denger aja, jadi Vita punya teman dia ceritain gitu loh. Vita sendiri kayak gitu-gitu anti lah Ih, ya. enggak. Nggak mau. Mungkin ada yang pernah iya. nawarin. Ya, ada Oh, pernah tawarin nawarin sih nggak? pasti, banyak Nolak? banget. Vita paling ngeri kayak gitu-gitu sih. Kalau yang make itu apa sih efeknya buat mereka? Nggak tahu ya, keluarga Vita sih anti banget ya, apalagi mama Vita ya. Sampai Vita pakai kayak gitu, pokoknya mereka paling anti deh. Duh, serem juga ya kalau Iya, kayak pasti tiba-tiba lah. kayak gitu. Paling anti. Dan itu efeknya nagih-nagih terus kan. Iya. Jadi kayak bedaknya habis, pengen Nambah recharge lagi, balik Kata ke lagi. dukunnya lagi, ke dukunnya Iya. itu lagi. Betul. Bedaknya habis jadi ketakutan sendiri, atau bedak yang tinggalan jadi ketakutan sendiri. Aduh, gua nggak pakai bedak, jadi kelihatannya jelek nih gitu. Sugesti juga. Jadi nggak punya percaya diri sebenarnya. Jadi nggak Sugesti. pedean. Aduh, mudah-mudahan kita dan orang-orang di sekitar kita nggak ada yang kayak gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Vita sudah sama-sama. hadir di Menembus Mata Batin. Roy, terima kasih Iya, seperti terima kasih. biasanya sudah memberikan banyak informasi dan juga pencerahan buat kita udah. semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga udah diundang di sini. Oke, mudah-mudahan sukses Iya. buat semua karirnya. Ya, sukses juga untuk menembus mata batin, Terima kasih. semakin sukses. Baik. Pemirsa, jangan pernah menghakimi seseorang dari bentuk fisiknya. Tapi perhatikanlah kata-katanya, perilakunya, serta permasalahan yang dihadapinya. Karena setiap insan memiliki skenario yang berbeda. Saksikan terus kisah menarik berikutnya hanya di Menembus Mata Batin.